Pernahkah kamu merasa bahwa terlalu banyak berpikir justru menghancurkan hidupmu? Ya, benar sekali. Kamu tidak perlu gelar tambahan, tidak butuh lebih banyak pengetahuan, keberuntungan, atau lahir di tempat yang sempurna. Yang kamu perlukan hanya satu kebiasaan sederhana, yang diulang setiap hari, tapi sangat kuat, hingga mengubah seluruh hidupku dari nol. Dan tahukah kamu? Kebiasaan ini tidak diajarkan di sekolah, tidak juga di universitas. Itulah sebabnya banyak orang hidup jauh di bawah potensi sejatinya. Sekarang aku akan tunjukkan apa sebenarnya kebiasaan itu dan bagaimana ia bisa sepenuhnya mengubah realitasmu. Tapi sebelumnya, ingatlah satu hal. Aku berasal dari titik terendah hidupku, tanpa pendidikan, tanpa kesempatan, tanpa arah. Tapi aku membangun hidup yang penuh kebebasan, kelimpahan, dan makna. Jika aku bisa, kenapa kamu tidak bisa? Pernahkah kamu mendengar sesuatu dan berkata, aku sudah tahu itu, tapi kalau benar-benar tahu, kenapa hidupmu belum berubah? Aku belajar dengan cara paling keras. Hidup berubah bukan karena apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu lakukan secara konsisten. Pengulangan adalah kebiasaan yang bisa mengubah segalanya. Sayangnya, banyak orang meremehkan kekuatannya. Mereka pikir mereka butuh informasi baru, kursus baru, metode baru, mentor baru. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah mengulang kebenaran lama, sampai begitu dalam tertanam dan membentuk pola pikir, serta tindakan. Aku dulunya penuh keraguan, keyakinan terbatas, dan ketidakpastian. Aku tidak punya arah, tidak punya latar pendidikan. Lalu seorang teman memberiku buku berpikir dan menjadi kaya, serta berkata, Bob, lakukan persis seperti yang aku katakan setiap hari. Lanjutkan sampai kamu yakin aku salah, atau aku tidak tahu apa yang aku bicarakan, dan aku melakukannya. Setiap hari, bahkan saat aku tidak paham, bahkan saat tampaknya tidak ada yang berubah, bahkan ketika pikiranku berkata, ini tidak akan berhasil, aku tetap melanjutkan. Lalu perlahan, semuanya mulai berubah, cara berpikirku berubah, perilakuku berubah, dan kepercayaan diriku mulai tumbuh. Bersamaan dengan itu, hasil juga mulai terlihat, tapi semua itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada sihir, yang ada hanyalah pengulangan, disiplin yang dilakukan terus-menerus, tanpa lelah. Aku pernah bertahun-tahun bersihkan lantai, walau tubuh lelah, pikiranku tetap dalam latihan. Aku mengucap afirmasi, membayangkan impian, dan mendidik pikiran setiap hari. Bukan membersihkan lantai yang membuatku menjadi orang kaya, tapi pola pikir yang aku bangun sambil melakukannya. Kebanyakan orang tidak menyadari ini. Mereka pikir harus berhenti kerja, ganti profesi, atau ubah seluruh hidup. Tapi bukan tentang aktivitas luar ini, tentang mengubah pola dalam dirimu yang mengendalikan segalanya. Pernahkah kamu sadar kalau pikiran tertentu selalu muncul seperti lagu rusak? Pikiran seperti, aku tidak cukup baik, itu bukan untukku, aku sudah coba semuanya, uang itu sulit, hidupku memang begini. Itu semua juga pengulangan, tapi pengulangan yang merusak, kebiasaan mental yang dipenuhi rasa takut, kekurangan, dan batasan. Tetapi bayangkan, jika kamu ganti rekaman itu setiap hari. Bayangkan kamu mendengar setiap hari, aku layak sukses, aku mampu menciptakan realitasku, aku bisa. Uang datang selaras dengan tujuan hidupku, aku layak hidup luar biasa. Bisakah kamu melakukannya selama 30 hari berturut-turut? Mayoritas orang bukan tidak berhasil karena tidak mau, tapi karena mereka tidak percaya bahwa hal itu benar-benar bisa berhasil, dan karena itulah mereka tetap terjebak. Sebab pikiran membutuhkan pengulangan agar bisa menerima ide baru. Itulah sebabnya saya terus menekankan. Rahasianya ada pada mengulang hal yang benar sampai menjadi kebiasaan otomatis. Program seperti 6 menit menuju sukses bekerja bukan karena memberi banyak informasi, tapi karena membentuk rutinitas dan irama. Ketika gagasan yang tepat diulang berkali-kali, ia akan tertanam dalam pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar itu yang mengendalikan sekitar 96% dari hidupmu. Bahkan tanpa kamu sadari, izinkan saya berbagi hal yang jarang diketahui orang. Dan entah kenapa kita percaya orang lain bisa melakukannya, tapi kita tidak. Saya telah mendengarnya lebih dari 1000 kali, sungguh. Dan hal paling aneh adalah, saya baru benar-benar memahami artinya bertahun-tahun kemudian, saat mendadak saya merasakannya sebagai kebenaran. Pernahkah kamu merasakan momen saat sebuah kebenaran menembus dirimu, dan dalam hitungan detik segalanya terasa berbeda? Itulah kekuatan pengulangan.
ia mengubah informasi menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi tindakan nyata, dan saat itulah realitasmu berubah. Jadi, jika saya hanya boleh memberikan satu nasihat, hanya satu, maka saya akan berkata, pilih satu gagasan yang kuat, dan ulangi setiap hari, dengan suara lantang, dengan emosi, dan dengan niat penuh. Jangan lewatkan satu hari pun, lakukan dengan keyakinan penuh, selama 30 hari berturut-turut. Lalu beritahu saya apa yang terjadi. Kamu akan menyadari bahwa perubahan tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam, dari keheningan, dari yang tak terlihat. Lalu ia muncul dalam dunia nyata seperti sihir. Padahal bukan, itu adalah ilmu yang diterapkan ke dalam pikiran. Pemulangan yang tepat membentuk kebiasaan yang benar. Dan kebiasaan yang benar membentuk kehidupan yang luar biasa. Keraguan datang diam-diam, tanpa izin, dan menanamkan dirinya seolah bagian dari dirimu. Kadang muncul sebagai kehatian, kadang sebagai logika. Kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu disabotes olehnya setiap hari. Saya tahu itu, karena saya pernah mengalaminya. Dan saya telah melihat ratusan bahkan ribuan orang terhenti. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu banyak keraguan. Saya sering menyebut keraguan sebagai racun tak terlihat dari kesuksesan. Keraguan membuatmu ragu saat seharusnya bertindak. Ia meyakinkanmu untuk menunda, dan makin lama kamu menunda, makin jauh kamu dari tujuanmu yang sebenarnya. Keraguan mencuri impianmu tanpa perlawanan. Kamu tidak menolak. Kamu diam saja ketika saya mulai menerapkan prinsip-prinsip dari buku Berpikir dan Menjadi Kaya. Saya tidak punya jaminan bahwa itu akan berhasil. Tidak ada bukti, tidak ada dukungan. Saya percaya pada proses, pada suara dalam diri yang berkata, teruslah berjalan, ulangi, latih dirimu, dan hasilnya pun datang. Bukan hanya dalam bentuk uang, yang sekarang setara dengan kira-kira 100 juta rupiah per tahun, tetapi juga dalam kejelasan harga diri dan arah hidup. Karena keraguan menghancurkan itu semua, dan keyakinan memberikannya kembali. Sekarang izinkan aku memberitahu sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Kebanyakan orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan hari ini, bukan karena ekonomi, politik, atau pasar, tapi karena keputusan yang tidak pernah mereka buat. Alasan keputusan itu tidak dibuat adalah karena keraguan. Kamu mungkin berpikir, bagaimana jika aku mencoba dan gagal? Tapi aku ingin bertanya, bagaimana jika kamu tidak pernah mencoba dan menyesal seumur hidup? Pertanyaan itu lebih menyakitkan. Aku jamin, lihat, keraguan tidak akan benar-benar hilang, tapi kamu bisa mengecilkannya sampai ia tak lagi menguasaimu. Kunci untuk bertumbuh adalah bertindak walaupun kamu ragu. Itu seperti otot, semakin sering kamu latih, semakin kuat jadinya. Kepercayaan diri dibangun lewat tindakan-tindakan kecil yang penuh keberanian. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah kemenangan atas keraguan. Mau contoh nyata? Karena itu, tindakan adalah penawarnya. Saat kamu bertindak, kamu menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu yang memegang kendali. Kamu tak perlu tahu semua langkah ke depan. Cukup lihat langkah berikutnya dan ambillah. Buatku, langkah berikutnya adalah mengikuti nasihat seorang teman dan mulai menerapkan prinsip kekayaan. Bahkan saat aku masih membersihkan lantai, tidak ada yang glamor, tidak mewah, tapi itu mengubah segalanya. Mungkin kamu berpikir, tapi aku takut, dan aku katakan, tak masalah merasa takut. Tetapi jangan biarkan rasa takutmu lebih besar dari keinginanmu. Tapi itu tidak mudah. Aku sangat pemalu. Bahkan dalam kelompok kecil, aku lebih memilih diam, menghindari pertanyaan, merasa kecil di dalam. Meskipun aku tahu ada sesuatu yang berharga dalam diriku, aku selalu menyabotah sendiri karena merasa tidak cukup layak. Beberapa kali kemudian padahal ingin bicara? Berapa kali kamu menahan pendapat agar tidak terjadi konflik? Berapa mimpi yang kamu tinggalkan karena dianggap gila? Hal-hal itu begitu umum hingga dianggap wajar. Padahal sesungguhnya itu adalah penderitaan yang menyamar jadi rutinitas, dan inilah kebenaran yang jarang disampaikan. Kebebasan sejati hanya muncul saat kamu berani menjadi dirimu sendiri dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Itulah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Saat kamu berhenti mencoba menyenangkan dunia dan mulai menyenangkan jiwamu sendiri, aku tidak bilang kamu harus jadi pemberontak atau egois. Aku bilang jujurlah pada diri sendiri dan katakan, inilah aku, ini kebenaranku, ini yang aku yakini. Itulah sebabnya dunia ini dipenuhi orang-orang yang lelah, bingung, dan tersesat. Bukan karena mereka kurang cerdas atau berbakat, tapi karena mereka kehilangan jati diri yang sebenarnya.
Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk menyadari hal ini. Saya harus menelusuri ke dalam diri, membongkar lapisan demi lapisan, menghadapi luka lama, dan mempertanyakan semua yang dulu saya anggap benar. Saya harus menerima kenyataan bahwa saya tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk bernilai, bahwa kebenaran dalam diri saya punya makna, dan semakin saya membagikannya, semakin saya membebaskan bukan hanya diri saya, tetapi juga orang lain. Sekarang saya berbicara kepada ribuan orang di berbagai belahan dunia, tetapi semuanya bermula dari satu pikiran sederhana di sebuah ruangan kecil. Saya akan menjadi diri saya sendiri dan belajar melakukannya dengan cara saya sendiri. Sekarang saya mengajak kamu, izinkan dirimu menjadi dirimu yang sesungguhnya. Lepaskan peran-peran yang sudah tidak lagi cocok. Berhentilah hidup hanya untuk penampilan. Hidup sejati menantimu di balik keberanian untuk tampil apa adanya. Ketika kamu melakukan itu, semesta akan menjawab. Pintu-pintu yang tepat terbuka, orang-orang yang sesuai hadir, peluang terbaik datang, kehidupan selalu mendukung mereka yang berani hidup dalam keaslian. Berapa kali kamu memulai sesuatu dengan semangat tinggi seperti kebiasaan baru, pola makan sehat, rencana keuangan, atau kursus daring, namun setelah beberapa hari, kamu berhenti dan kembali ke kebiasaan lama? Saya pernah mengalami itu dan melihatnya terjadi ribuan kali di awal perjalanan saya. Saya membaca buku, ikut seminar, mendengarkan rekaman motivasi, saya merasakan dorongan besar, tapi itu cepat memudar. Begitu juga hasilnya. Saya sering merasa termotivasi sesaat. Tapi tidak ada yang bertahan lama, sampai saya sadar akan sesuatu yang sederhana, tapi luar biasa penting. Izinkan saya memberitahumu sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar sejelas ini. Otakmu sedang dilatih setiap hari, bahkan jika kamu tidak menyadarinya. Setiap pikiran, tindakan, dan keputusanmu membentuk koneksi saraf yang mengatur hidupmu, dan yang mengejutkan sekitar 95% keputusanmu dibuat secara otomatis. Artinya, bukan keinginan sadarmu yang menentukan hasil hidupmu, melainkan pola bawah sadar yang kamu ulangi tanpa sadar. Kamu boleh saja ingin menjadi kaya, sehat, dan bahagia. Tapi kalau pola di dalam dirimu tidak diprogram ulang, maka hidupmu tidak akan berubah. Karena tindakanmu akan selalu mengikuti program dalam, bukan keinginan permukaanmu. Itulah mengapa saya menciptakan program seperti 6 menit menuju sukses, bukan untuk memberi motivasi sesaat, tapi untuk menciptakan perubahan nyata lewat sistem harian yang membentuk dirimu dari dalam keluar. Kamu hanya bereaksi terhadap emosi, tapi emosi saja tidak membangun apapun. Yang membangun adalah kebiasaan, ritual, dan disiplin yang diterapkan dengan arah yang jelas. Orang melihat seseorang yang sukses dan berpikir mereka beruntung, punya bakat atau keuntungan tersembunyi. Padahal mereka tidak melihat apa yang ada di balik layar. Mereka tidak melihat pengulangan yang konsisten, disiplin harian, dan rutinitas yang menjadi fondasi dari konsistensi sejati. Karena sebagian besar orang tidak mau melakukannya, mereka ingin perubahan yang cepat, bukan perubahan sejati yang mendalam dan bertahan lama. Tapi izinkan saya berbagi sesuatu yang sungguh saya alami. Ketika saya mulai menghasilkan uang, banyak orang mendekati saya dan ingin tahu rahasianya, berharap saya akan membocorkan satu trik ajaib. Dan ketika saya bicara tentang pola pikir, pengulangan, kebiasaan, dan ketekunan, mereka bilang, saya sudah pernah dengar itu. Lalu kembali ke hidup mereka yang lama, seolah masalahnya adalah kurangnya informasi. Padahal sebenarnya yang kurang adalah penerapan yang terus-menerus dari pengetahuan yang sudah mereka miliki. Ingin contoh ekstrim? Michael Jackson, salah satu artis terbesar sepanjang masa, berlatih gerakan yang sama selama berjam-jam, bahkan setelah puluhan tahun berkarir. Meski telah dianggap sebagai yang terbaik, ia terus berlatih, karena ia tahu keunggulan datang dari pengulangan. Dan kesuksesan yang konsisten bukanlah bakat, melainkan kebiasaan. Sekarang terapkan itu pada hidupmu. Jika kamu ingin hasil yang berbeda, kamu harus menjalani hidup dengan cara yang berbeda, bukan hanya satu hari, atau saat kamu semangat saja.